Assalamualaikum, nama saya Iqbal Cipta Gumula, kelas 9K. Setelah melakukan kegiatan ini, saya merasa lega dan saya merasa tidak terpojokan walaupun sudah melakukan kesalahan. Dan saya tahu apa yang harus saya lakukan ke depannya, yaitu dengan menghargai satu sama lain. Demikian tanggapan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat karena sudah bersedia untuk meluangkan waktu dalam kegiatan ini. Dan sebelumnya saya juga mohon maaf karena di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu, tapi di sini kita berbagi saja. Nah, selama 2 bulan ini saya mengikuti pendidikan guru penggerak, telah menyelesaikan 1 modul di mana di dalamnya terdapat 4 pembagian modul, yaitu mengenai modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Hajar Dewantara, kemudian 1.2-nya tentang nilai dan peran guru penggerak, yang ketiganya visi guru penggerak, dan yang keempat ini tentang budaya positif. Yang akan dipaparkan sekarang mengenai budaya positif, akan tetapi sebenarnya masih berkaitan dengan materi-materi yang sebelumnya. Jadi untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja pada materi yang budaya positif. Nah, Bapak Ibu, di budaya positif ini terdapat 6 materi di dalamnya, yaitu ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia, ada 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, selanjutnya, karena pembahasan yang pertama kan mengenai disiplin ya, kalau kita kaitkan lagi dengan materi yang pertama, yaitu tentang filosofi pemikiran Hajar Dewantara. Menurut Hajar Dewantara, bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, maka syarat utamanya adalah harus adanya disiplin yang kuat. Jadi sebenarnya ini berkaitan ketika kita melaksanakan budaya positif itu, peran kita sebagai guru, kita mengejawantahkan atau kita itu mengaplikasikan peran kita sebagaimana yang disampaikan oleh Hajar Dewantara. Ada teologi pendidikan di dalamnya, ada kita menjalankan peran dengan ingat susun tulodo, ada Imajo Mangunkarso, kemudian juga ada Putri Handayani. Kita juga menjalankan nilai dan peran kita sebagai guru, kemudian kita juga punya visi impian sebagai guru, dan itu dilaksanakan dengan menerapkan budaya positif. Nah, yang pertama ini adalah tentang disiplin positif. Disiplin seperti apa yang dimaksud? Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri, yaitu yang muncul dari dalam diri kita sendiri atau berupa motivasi internal. Lalu bagaimana ketika kita atau mungkin murid-murid kita itu belum memiliki disiplin yang muncul dari dalam dirinya sendiri? Maka berarti murid kita itu membutuhkan motivasi secara eksternal atau motivasi dari luar. Nah, disinilah peran kita sebagai guru untuk memberikan motivasi secara eksternal kepada murid-murid kita yang belum memiliki disiplin diri yang berasal dari motivasinya yang secara internal. Nah, kemudian dari disiplin itu dikaitkan juga dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu apa? Nah, nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, terlepas dari agamanya apa, suku bangsanya apa, maupun bahasa dan latar belakangnya. Karena di sekolah kita kan juga beragam ya Bapak Ibu, mulai dari agama yang bukan hanya mengandung satu agama, kemudian dari suku bangsa juga beragam yang ada di sekolah kita. Dan nilai-nilai kebajikan di sini diambil tanpa berlatar belakang dari agama ataupun suku bangsa. Dan nilai-nilai kebajikan itu digunakan sebagai paling besar dalam bersikap dan berperilaku yang merupakan fondasi kita. Kemudian selanjutnya ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Kalau kita lihat ada 3 macam tingkatan motivasi manusia dalam berperilaku.
Misalnya saja kita melihat siswa kita, mungkin ada 3 siswa misalkan, ada 3 siswa yang suka datang tepat waktu misalkan, atau dia tidak suka terlambat datang ke sekolah. Akan tetapi kalau kita telusuri lebih dalam, mungkin dari 3 siswa itu memiliki motivasi yang berbeda. Misalnya 3 siswa itu, yang pertama ketika ditanya, "Nah, kamu selalu datang tepat waktu ke sekolah?" Mungkin alasannya, "Ya Bu, karena saya kalau tidak datang tepat waktu, saya takut dihukum oleh guru. Nanti saya diomeli oleh guru yang mengajar di jam pertama." Misalkan, berarti teori motivasinya ada di level yang pertama, ya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak yang kedua, ketika ditanya misalkan, "Kamu selalu datang tepat waktu?" "Iya, karena ketika saya datang tepat waktu ke sekolah, saya suka dipuji oleh guru. Saya disebut sebagai anak yang rajin, saya disebut sebagai siswa yang baik." Berarti motivasinya ada di level kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau bisa juga berupa ujian. Nah, motivasi yang ada di level pertama dan level kedua ini sifatnya motivasi yang secara eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Kemudian kalau kita lihat, misalkan ada satu lagi siswa yang ketiga ditanya, "Kamu selalu datang tepat waktu?" "Iya, karena itulah cara saya menghargai diri saya sendiri. Saya menghargai waktu, dan sebagai siswa saya menjadi siswa yang bertanggung jawab." Berarti dia sudah ada di level yang ketiga, menjadi orang yang diinginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, bedanya kalau yang pertama dan yang kedua itu ada dalam level motivasinya masih eksternal, maka yang ketiga itu level motivasinya sudah ada di motivasi yang internal karena sudah muncul dari dalam diri sendiri, bukan lagi dari orang lain. Nah, kemudian yang selanjutnya ada keyakinan kelas. Ada keyakinan kelas. Nah, biasanya kalau selama ini mungkin yang lebih dikenal tentang peraturan. Ada peraturan kelas atau mungkin ada peraturan sekolah. Kalau ini tentang keyakinan kelas. Lalu kenapa harus keyakinan? Kenapa tidak peraturan saja? Misalkan seperti itu. Kalau misalkan kita analogikan dengan kehidupan kita sehari-hari. Saya seorang pengendara sepeda motor. Misalkan. Ketika ditanya kenapa ibu selalu memakai helm, lalu memakai motor, kalau saya menjawab, "Iya, karena saya takut ditilang oleh polisi. Karena sekarang sedang musim razia," misalkan. Berarti itu orientasinya masih pada peraturan. Karena saya pakai helm karena memang aturannya itu peraturan berkendara atau berlalu lintas. Tapi ketika kita ditanya kenapa pakai helm, karena saya ingin selamat. Helm salah satu cara saya untuk menjaga keselamatan. Helm itu untuk keamanan. Nah, kan sudah berbeda levelnya. Ketika mengaitkannya dengan peraturan, dengan keselamatan. Kalau keselamatan itu berarti sudah ada dalam keinginan diri kita. Makanya kalau yang tadi peraturan mungkin sifatnya itu masih secara eksternal karena bergantung pada orang lain. Kalau ada polisi saya pakai helm. Kalau tidak ada polisi, ya saya tidak akan pakai helm. Tapi kalau kaitannya dengan keyakinan untuk keselamatan, mau ada polisi ataupun tidak ada polisi, saya tetap pakai helm. Itu kalau dikaitkan dengan siswa kita di sekolah pun demikian. Kalau masih eksternal berarti kan dengan aturan sekolah, kalau ada guru saya taat, kalau tidak ada guru sudah tidak ada yang mengawasi saya gitu. Tapi kalau sudah ada keyakinan, sudah muncul dari dalam diri sendiri, motivasinya sudah secara eksternal, ada guru ataupun tidak, berarti dia sudah bisa melaksanakan itu sesuai dengan keyakinannya, dengan nilai-nilai kebajikan yang dia yakini. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam pembentukan keyakinan kelas. Dalam keyakinan kelas itu sifatnya lebih abstrak daripada peraturan. Kemudian juga berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Artinya kembali lagi kepada tadi nilai-nilai kebajikan yang universal. Jadi nilai-nilainya itu secara umum. Nah, untuk nilai-nilai kebajikannya yang bisa kita gunakan dalam keyakinan kelas, misalnya bisa berasal dari nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, atau kita bisa yang berkebinekaan global, mandiri, kreatif, gotong royong, ataupun bernalar kritis. Atau kita bisa mengambil
nilai-nilai kebajikan yang lain, misalnya tentang empati, kesederhanaan, kebersamaan, yang bisa kita jadikan sebagai nilai-nilai kebajikan yang digunakan dalam penyusunan keyakinan kelas. Kemudian juga pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Dalam bentuk positif misalnya ketika tidak ingin anak itu datang terlambat, jadi bahasanya bukan tidak datang terlambat, akan tetapi diubah dengan kalimat yang positif, misalnya datang tepat waktu, misalnya seperti itu. Kemudian juga keyakinan kelas tidak terlalu banyak, sehingga mudah untuknya dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Mungkin keyakinan kelas antara kelas yang A dengan kelas yang B berbeda sesuai dengan keyakinan kelas mereka masing-masing. Dan di sini juga semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Ini salah satu yang membedakan antara peraturan dengan keyakinan. Kalau peraturan kan cenderung misalkan sekolah yang membuat, guru yang membuat, tapi kalau keyakinan kelas, siswa ikut dilibatkan dalam penyusunan keyakinan tersebut. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, karena mungkin setelah berjalan mungkin ada beberapa keyakinan kelas yang memang perlu ditambahkan, misalkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dialami. Jadi nanti bisa ditambahkan kembali. Nah, selanjutnya ini ada kebutuhan dasar manusia. Yang digunakan di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu, misalnya ketika kita menemukan suatu permasalahan di kelas, satu permasalahannya sama, indikator yang munculnya sama, akan tetapi belum tentu itu memenuhi kebutuhan dasar yang sama. Misalnya seperti ini contohnya, kita kan sekolah Senin sampai Jumat dengan sekolah yang dari pagi sampai sore. Kemudian anak-anak diminta untuk membawa bekal makanan. Misalnya ketika ada seorang siswa yang suka mengambil bekal makanan temannya, suka mengambil bekal makanan temannya tanpa izin misalkan. Nah, dari kejadian itu sebenarnya bisa terbagi ke dalam pemenuhan 5 kebutuhan dasar ini, tergantung dari apa alasan dia melakukan itu. Misalnya katakanlah si A itu suka mengambil bekal makan temannya tanpa izin, ambil. Ketika ditanya kenapa kamu mengambil misalkan bekal makan temannya tanpa izin, ketika dia menjawab, iya soalnya saya lapar, saya tidak membawa bekal makan, berarti itu ada dalam pemenuhan kebutuhan yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Dia lapar, dia tidak diberi bekal makan misalkan oleh orang tuanya. Lalu kalau misalkan kenapa kamu suka merebut bekal makan temanmu? Kalau si anak itu menjawab, iya, karena dengan saya merebut bekal makan teman, nanti saya bisa lebih diperhatikan oleh orang tua supaya diberi bekal makan, atau lebih diperhatikan oleh guru. Jadi dia melakukan pula atau bermasalah di sekolah itu untuk mendapat perhatian, berarti dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar. Yang kedua itu tentang cinta dan kasih sayang, atau ingin diterima dan diperhatikan oleh orang lain. Kalau misalnya si anak itu ketika ditanya, karena saya ingin menu yang berbeda-beda, misalkan kalau diberi bekal makan oleh mama saya itu saja, tapi ketika saya mengambil bekal makan teman-teman saya bisa memilih menu mana yang saya inginkan. Berarti kebebasan, kebutuhan dasar mengenai kebebasan yang sedang dia berusaha untuk penuhi. Kalau misalkan ketika ditanya, kenapa kamu suka mengambil misalkan bekal makan teman? Karena saya suka melihat ekspresi teman saya, ada yang marah, ada yang cemberut, dan menurut dia berbagai macam ekspresi temannya itu menyenangkan untuk dilihat. Ada yang lucu, misalnya, berarti si anak itu sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan kesenangan. Kalau misalkan dengan mengambil bekal makan, saya ingin menunjukkan bahwa saya kuat, teman-teman patuh terhadap saya. Kalau misalkan diambil bekal makan juga boleh-boleh saja, berarti untuk memenuhi kebutuhan dasar mengenai kekuasaan atau power. Jadi itu bisa kita lihat juga dari kondisi tentang anak-anak kita di sekolah. Nah, yang selanjutnya ada 5 posisi kontrol yang bisa kita terapkan. Ya mungkin selama ini di sekolah kita menerapkan berbagai macam posisi kontrol ya Bapak Ibu, mulai dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Kalau Bapak Ibu paling sering yang mana? Yang teman,
ya macam-macam ya, mungkin ada yang teman, ada yang penghukum, ada yang merasa bersalah, ada yang memantau dan lain sebagainya. Penghukum, nah ini ada ciri-cirinya. Ada ciri-cirinya, misalnya untuk penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Nah, ciri-cirinya kalau penghukum itu biasanya dengan nada bicara yang tinggi, bisa juga dengan menunjuk, dengan membentak-bentak, dengan mungkin ada menghardik juga. Bisa ketika ada anak datang terlambat, terlihat dari gerbang, rumah bapak sudah dipanggil, misalkan namanya siapa ya, Badu, Badu datang. Dari jauh sudah diteriaki, Badu, misalkan langsung datang karena begitu datang langsung jawab, Badu, kamu ini selalu saja datang terlambat. Setiap hari terlambat sambil melotot mungkin matanya ya. Selalu datang terlambat. Pasti kamu yang terlambat. Kamu lagi terlambat. Anak tidak diberi kesempatan karena maaf Bu, sudah ibu tidak mau tahu kamu terlambat. Lari keliling lapang basket 2 keliling, misalkan begitu. Tapi kasih anak, Bu kenapa? Sudah salah masih nanya. Ditambah sama ibu ya, tidak 2 keliling, 5 keliling misalkan. Itu ditambah lagi hukumannya. Ya seperti itu ya. Dengan nada suara yang tinggi, yang membentak, yang marah, itu penghukum. Contohnya. Kemudian si anak lari berkeliling lapang, misalkan seperti itu. Kalau membuat rasa bersalah, menggunakan keheningan, membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, merendah diri, bahkan sampai menangis, itu juga yang kadang saya lakukan. Iya, begitu dengan misalkan merapat ke anak, suara yang lembut. Baru, kamu telat lagi, ibu kecewa loh kalau kamu telat lagi. Kamu telat terus, ibu bisa ditegur sama bapak kepala sekolah. Pikirannya ibu tidak bisa membimbing kamu. Apalagi kalau sudah membawa orang tua. Baru, coba kamu bayangkan. Sekarang orang tua kamu sedang bekerja keras, bercucuran keringat. Membayangkan sampai si anak tunduk terus yang akhirnya hujan ya, nangislah dia, membuat merasa bersalah. Dulu saya seperti itu, merasa si anak ini nangis, dia sudah merasa bersalah, berarti yes saya berhasil karena anak sudah membuat dia merasa bersalah, berarti dia tahu kalau dia itu salah. Ternyata tidak seperti itu. Karena ketika kita ada di posisi penghukum, ketika kita ada di posisi membuat rasa bersalah, ternyata justru kita membuat identitas gagal pada diri anak. Jadi si anak merasa bahwa apapun yang terjadi, iya salah saya gitu. Jadi semua saya jadi penyebab kesalahan gitu. Nah, kemudian yang ketiga teman. Nah, kalau teman menggunakan dukungan baik untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya dengan cara bercanda, akrab dengan anak. Misalnya ketika ada anak terlambat, Badu sini. Kamu telat lagi gimana Badu? Misalkan gitu ya. Sudah ibu bantu, ini absen kamu ini, tapi kamu masih tadi. Tolong bantu ibu ya. Saya ibu absennya seperti ini terus misalkan. Terus si anak, yo Bu, sambil bercanda dulu, yo Bu, tolong gimana ya semalam itu gini. Sambil si anak juga tertawa, misalkan sudah kamu sana urusan apa biar ibu bantu misalkan. Itu peran sebagai teman. Nah, peran sebagai teman ini sebenarnya ada positifnya, ada negatifnya juga. Ketika positifnya kita bisa membuat hubungan baik dengan anak, sehingga kita lebih mudah untuk mengontrol anak supaya dia melakukan sesuatu misalkan, karena anak juga merasa nyaman. Tapi tidak selamanya itu berefek positif atau berefek baik. Ada efek negatifnya juga. Misalnya ketika kita terus-terusan ada di posisi sebagai teman, mungkin si anak akan merasa pertama melakukan sesuatu itu karena kita ada ketergantungan. Jadi apa-apa, ibu aku minta tolong ini karena merasa tergantung, karena merasa begitu dekat dengan kita. Atau bisa juga si anak merasa ketika guru yang ini yang menyampaikan, saya patuh karena saya merasa dijadikan teman karena dekat. Ketika guru yang lain tidak usah diturut yang itu mah biarkan saja misalkan seperti itu. Atau bisa lebih jauhnya kalau terlalu melebihi mungkin akan berkurangnya rasa hormat dari murid terhadap guru karena saking misalkan terlalu dekatnya itu sangat-sangat dekat seperti itu. Nah, kemudian ini juga bisa membedakan kadang di anak itu ada yang menyebut guru ini baik, guru ini tidak baik misalkan. Mungkin itu dari berbagai perlakuan yang kita lakukan juga. Nah, selanjutnya ada pemantau. Kalau pemantau itu didasarkan pada kelahiran dan konsekuensi. Kalau itu menjadi kata kan kamu sekarang kenapa
melihat sekarang kuliah apa dia sekian. Kalau mau peraturan sekolah, konsekuensinya apa? Selalu berbicara tentang peraturan dan konsekuensi. Lalu untuk yang pemantau. Nah, yang terakhir ada posisi manajer. Di sini mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukungnya agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ketika ada di posisi manajer ini, jadi bahasanya itu tidak terlalu ramah, akan tetapi bukan berarti galak juga gitu. Kalau untuk yang posisi manajer. Nah, kalau di posisi manajer kita bisa menerapkan dengan segitiga restitusi. Kita bisa menerapkan segitiga restitusi dalam menjalankan peran kita sebagai manajer. Akan tetapi untuk yang tadi kita juga tidak bisa serta-merta sekaligus menerapkan peran sebagai manajer karena ada kalanya anak juga belum siap untuk melakukan itu. Jadi kalau kita belum siap untuk menerapkan di posisi sebagai manajer itu, tidak apa-apa kita menerapkan dulu di level yang sebelumnya karena biasanya posisi manajer itu dia sudah mahir atau dia sudah terbiasa sebagai teman dan juga sebagai pemantau. Nah, yang terakhir ini ada segitiga restitusi. Apa segitiga restitusi ini? Suatu proses dialog yang disajikan oleh guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan dalam melakukan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini, jadi kita mengubah identitas anak dari identitas gagal ke identitas sukses. Kalau identitas gagal, misalnya ketika anak melakukan kesalahan, langsung kita kritik, kamu salah, kamu ini, langsung dibentak, dimarahi, udah tahu salah, diem aja. Terus saya harus gimana? Belum apa-apa sudah kaget, saya dicarekan, saya dimarahi. Nah, di menstabilkan identitas kita berusaha mengubah identitas anak dari yang gagal ke yang sukses. Misalnya ketika anak melakukan kesalahan, kita tidak serta-merta dimarah-marahi, dibentak-bentak, kemudian kamu dihukum melakukan apa? Tidak, akan tetapi kita meyakinkan anak bahwa ketika dia melakukan kesalahan, kita meyakinkan bahwa dia, manusia itu tidak ada yang sempurna. Bukan hanya dia satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Jadi pikirin dulu, dibuat dulu supaya anak itu dalam kondisi emosi, misalkan dalam kondisi marah, jadi distabilkan dulu gitu, supaya karena ketika anak sudah lebih tenang kondisinya, oh iya sudah jadi saya juga termasuk manusia yang tidak sempurna, pernah melakukan kesalahan, bukan hanya diri kita sendiri yang pernah melakukan kesalahan. Kemudian juga yakinkan bahwa ketika kita melakukan kesalahan, kita bisa menyelesaikan ini. Jadi kita tidak berfokus masalahnya siapa yang salah dan lain sebagainya, tetapi berfokus pada mencari solusi. Jadi saya bermaksud untuk mencari solusi. Jadi ibu tidak bermaksud untuk mencari siapa yang salah, ini siapa yang salah, tetapi kita bisa sama-sama menyelesaikan ini dan kita berfokus untuk mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian pada langkah yang selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Nah, pada dasarnya kan setiap perbuatan entah itu yang positif ataupun negatif pasti memiliki tujuan, pasti memiliki alasan. Nah, kita bertanya kepada anak, apa alasan kamu melakukan ini? Kan anak pasti punya alasan melakukan sesuatu. Jadi kita tidak serta-merta kita tidak mendengarkan anak ketika kita lihat anak salah, sudah kamu dihukum tanpa anak tahu salah saya apa, kenapa saya bisa melakukan ini. Nah, di validasi tindakan yang salah kita bertanya apa alasan dia melakukan itu. Kemudian juga sebenarnya ketika anak melakukan kesalahan itu, kita kembali lagi pada teori yang tadi, 5 kebutuhan dasar manusia. Ketika manusia melakukan sebuah kesalahan ataupun melakukan apapun, dia sebenarnya sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang 5 tadi. Jadi kita yakinkan di situ bagaimana cara yang lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Dan yang terakhir ada tahap menanyakan keyakinan. Ketika dia sudah tahu, oh iya dia salah, dia mau memperbaiki, dia tahu alasan apa yang dia lakukan, alasannya sampai dia melakukan hal yang seperti itu, kita tanyakan kembali tentang keyakinan dia bisa dengan nilai umum, nilai-nilai kebajikan yang tadi dikaitkan dengan keyakinan kelas misalkan, atau nilai-nilai yang dia percaya di dalam keluarganya bisa dikaitkan dengan hal seperti itu. Kemudian kita bisa bertanya, dia ingin menjadi orang yang seperti apa, dan pada akhirnya kita bisa menuntun dia untuk bertanya apa yang akan kamu lakukan selanjutnya, kapan kamu akan melakukannya, dan itu semua muncul dari anak, bukan dari kita. Jadi bukan kita yang munculkan, nah kamu harus ini
kita aplikasikan baik di sekolah maupun di rumah. Di sekolah untuk siswa kita dan di rumah untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan kita dapat tergerak, tadi pasti tergerak oleh materinya, bergerak kita aplikasikan di sekolah dan di rumah, lalu menggerakkan siswa dan anak-anak kita untuk menjadi lebih baik dan diri kita juga. Terima kasih Bu Nisa atas penguatannya dan tanggapannya. Ya, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Mari kita senantiasa bergerak dan menggerakkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eis Rohayati. Saya sebagai guru PPKN yang mengajar di SMP Negeri 1 Pangandaran. Dalam kesempatan ini saya ingin menanggapi atas apa yang sudah disampaikan oleh teman saya, yaitu Bu Siti Nur Aisyah, mengenai budaya positif yang sudah disampaikan pada diseminasi kemarin. Menurut saya apa yang sudah disampaikan oleh Bu Siti sudah sangat bagus dan itu sangat cocok dengan peran saya sebagai wali kelas. Saya di sini mendapat ilmu dan selain itu saya bisa mudah-mudahan nanti bisa menerapkan mengenai budaya positif yang harusnya diterapkan di sekolah ini. Dan saya juga sudah berkolaborasi selama ini dengan Bu Siti sebagai guru BP di sini mengenai masalah anak-anak, apa yang saya pegang sebagai wali kelas dan juga anak-anak lain yang saya ajar. Nah, di samping itu untuk selanjutnya penerapan budaya positif yang akan diterapkan nanti di sekolah, saya akan berusaha untuk menerapkan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Siti. Saya akan menerapkan keyakinan kelas, kemudian akan sebagai kontrol untuk sebagai manajer, ya. Kemudian untuk akan menerapkan restitusi apabila nanti ada anak yang bermasalah di kelas. Demikian tanggapan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.